Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dulu, nama saya Rizka Aulia Fitratil Ula, biasa dipanggil Rizka, dengan NIM 2304020800032, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Untuk materi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai debat. Nah, materi yang pertama, pengenalan debat. Debat adalah seni berdiskusi secara terstruktur dan kompetitif, di mana para peserta berusaha menyampaikan argumen terkuat untuk meyakinkan audiens. Kemampuan berdebat tidak hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk materi berikutnya yaitu ada jenis-jenis debat. Ada yang pertama debat parlemen, kedua debat eristik, dan ketiga debat akademik. Nah, yang pertama debat parlemen. Debat parlemen itu apa sih? Nah, debat parlemen itu meniru struktur parlemen dengan pembicara pro dan kontra mengemukakan argumen mereka. Nah, yang kedua ada debat eristik, yaitu fokus pada teknik retorika untuk memenangkan argumen, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, yang ketiga ada debat akademik yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang topik, bukan memenangkan argumen. Untuk materi yang ketiga yaitu ada struktur debat. Ada tiga, yaitu ada yang pertama pembukaan, yang kedua argumen utama, dan yang ketiga ada sesi bantahan. Nah, yang pertama ini ada pembukaan. Pembukaan ini berisikan penyampaian pernyataan tesis dan rencana strategi. Untuk yang kedua yaitu ada argumen utama. Argumen utama ini berisikan pemaparan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi masing-masing tim. Dan untuk yang ketiga ada sesi bantahan. Nah, pengajuan argumen rebutal untuk menyangkal dan mempertahankan posisi setiap tim debat. Nah, untuk materi yang ketiga ini ada materi teknik berpidato dalam debat. Yang satu adalah kejelasan artikulasi, berbicara dengan artikulasi yang baik dan mudah dipahami. Yang kedua, penguasaan materi, menguasai topik dan fakta-fakta yang relevan dengan argumen. Yang ketiga ada penggunaan gestur, menggunakan gestur dan ekspresi wajah untuk memperkuat argumen. Dan yang keempat, pengelolaan waktu, yaitu menyampaikan argumen secara efisien sesuai dengan batasan waktu. Untuk yang materi keempat yaitu ada strategi membangun argumen. Yang pertama ada klaim, pernyataan yang ingin dibuktikan. Kedua ada logika, penalaran yang menghubungkan klaim dengan bukti secara koheren. Yang ketiga ada bukti, yaitu berisi data, fakta, atau contoh yang mendukung klaim. Dan yang keempat ada sanggahan atau antisipasi dan pembantahan terhadap argumen lawan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada teknik menyangkal argumen lawan. Apa sih teknik-tekniknya? Nah, ada 4 teknik. Yang pertama ada klarifikasi, kedua perimbangan, ketiga bantahan, dan keempat pengalihan. Yang pertama yaitu klarifikasi, meminta penjelasan lebih lanjut atas argumen lawan. Yang kedua perimbangan, mengimbangi argumen lawan dengan memberikan perspektif yang berbeda. Yang ketiga ada bantahan, membantah secara langsung dan menyajikan bukti yang berlawanan. Dan yang keempat, yang terakhir, pengalihan, mengalihkan topik argumen yang lebih menguntungkan. Nah, yang materi berikutnya ada etika dan sportivitas dalam debat. Yang pertama ada menghormati lawan, bersikap sopan dan menghargai argumen lawan meskipun berbeda pendapat. Yang kedua, menjaga objektivitas, yaitu fokus pada isu, bukan menyerang pribadi atau karakter lawan. Dan yang ketiga, menerima keputusan, yaitu menerima hasil debat dengan lapang dada, baik menang maupun kalah. Nah, memasuki materi yang terakhir ini ada praktik dan evaluasi dalam debat. Yang pertama yaitu berlatih secara rutin, yaitu dengan mempertajam kemampuan kita dalam berdebat melalui praktik yang berkelanjutan. Yang kedua adalah mencari umpan balik, yaitu dengan meminta masukan dari pelatih atau juri untuk memperbaiki kinerja kita.
Yang ketiga ada mengevaluasi performa, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri untuk pengembangan. Dan yang keempat, belajar dari kekalahan, yaitu dengan menganggap kekalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Nah, itu tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.